Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Linda, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 51. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valuna Gajanitra dengan NIM 190240223. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang sudah saya rakap dalam bentuk PPT dengan judul Analisis Material dan Desain pada produk bantalan penyerap keringat yang dapat digunakan kembali sebagai solusi praktis untuk masalah keringat berlebih. Penelitian yang kami ambil pada kesempatan kali ini berangkat dari permasalahan yang sering dialami oleh teman-teman di sekitar kami, yaitu seorang mahasiswa yang aktif bergerak, memiliki banyak sekali aktivitas, namun seringkali merasa terganggu dalam aktivitasnya karena keringat yang berlebih pada ketiak maupun alas kakinya, sehingga itu menurunkan kenyamanan mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Maka dari situ muncullah produk bantalan penyerap keringat. Latar belakang ini juga mencakup adanya banyak sekali responden yang mengalami keringat berlebih ketika mereka melakukan aktivitas. Tentu saja hal ini juga didukung dengan kondisi negara tropis. Dan hal ini merupakan hal yang wajar terjadi di negara tropis seperti Indonesia. Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah kami adalah bagaimana efektivitas solusi yang saat ini tersedia di pasaran mampu mengatasi keringat berlebih atau bau badan yang ada. Yang kedua, bagaimana karakteristik desain yang diminati oleh masyarakat itu sendiri terhadap produk bantalan penyerap keringat. Dan yang ketiga, bagaimana persepsi dan preferensi konsumen terhadap produk bantalan penyerap keringat yang dapat digunakan kembali, baik dari segi desain, kenyamanan, maupun efektivitasnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana desain bantalan penyerap keringat dapat mempengaruhi persepsi dan ketersediaan konsumen untuk menggunakan produk yang dapat digunakan kembali ini. Hal ini juga memiliki tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menganalisis efektivitas berbagai solusi yang saat ini tersedia di pasaran dalam mengatasi masalah keringat berlebih ataupun bau badan. Yang kedua, tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan desain yang ideal dan material yang tepat untuk bantalan penyerap keringat yang dapat digunakan kembali dicuci oleh masyarakat atau pengguna nantinya. Yang ketiga, mengetahui persepsi dan preferensi konsumen terhadap produk bantalan keringat yang mampu menjadi solusi bagi permasalahan mereka pada saat ini. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh desain bantalan penyerap keringat terhadap ketersediaan konsumen untuk menggunakan produknya. Melalui rumusan dan tujuan masalah tersebut, tentu kami memiliki manfaat yang diharapkan nantinya akan mampu diberikan oleh penelitian ini. Di mana manfaatnya akan memberikan kontribusi dalam pengembangan produk, perawatan diri yang lebih efektif, nyaman, dan berkelanjutan terhadap pengguna dari produk bantalan penyerap keringat nantinya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi desainer dan industri dalam menciptakan produk bantalan penyerap keringat yang ergonomis dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pada penelitian kami tentu memiliki fokus penelitian dan hipotesisnya. Fokus penelitian kami pada penelitian kali ini difokuskan pada material produk, desain produk yang akan kami ukur dengan kenyamanan dan efektivitas produk tersebut terhadap preferensi dari responden atau pengguna bantalan penyerap keringat nantinya. Dan kami pun memiliki hipotesis dari penelitian ini sendiri. Dengan hipotesis kami mengharapkan bahwa produk bantalan penyerap keringat ini nantinya mampu secara signifikan menyerap keringat dengan efektif, mampu secara signifikan menyerap bau dari keringat itu sendiri, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat atau pengguna nantinya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Selain itu, kami juga berharap bahwa produk bantalan penyerap keringat ini juga mampu mendukung keberlanjutan lingkungan dan juga keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian, kami menggunakan dua metode penelitian sekaligus. Yang pertama, metode kuantitatif adalah untuk mengumpulkan survei atau data primer dari responden itu sendiri menggunakan survei Google Form dengan skala Likert, yang kemudian akan kami analisis dan kami tambah data sekunder melalui metode kualitatif untuk mencari dan mendalami berbagai studi literatur yang mampu mendukung analisis kami melalui internet dan jurnal-jurnal yang tersedia. Selanjutnya,
Untuk membahas penelitian ini lebih lanjut, saya akan membacakan landasan teori yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Di mana yang pertama, pengertian keringat merupakan hasil ekskresi dari kelenjar keringat dan berfungsi menetralkan suhu tubuh serta membuang zat sisa yang dimiliki oleh tubuh. Selanjutnya, jenis-jenis kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ekrin dan yang kedua apokrin. Bedanya, ekrin memiliki jaringan-jaringan yang tidak mengeluarkan bau dan berada pada telapak kaki, tangan, dan wajah. Yang kedua ada apokrin. Apokrin ini terletak pada ketiak dan organ genital, berpotensi bau karena menguraikan bakteri. Ini mengajukan inovasi bantalan penyerap keringat yang memiliki manfaat utama pada penyerapan keringat di area ketiak, kaki, serta tangan, lalu menjaga pakaian tetap kering, bersih, nyaman, dan tahan bocor, serta lembut dan dapat dicuci untuk digunakan kembali. Kemudian, prinsip-prinsip dari bantalan penyerap keringat ini memiliki desain yang ergonomis, nyaman digunakan, serta ramah lingkungan. Untuk memperdalam analisis kami pun melakukan survei primer yang kami lakukan melalui Google Form, dan hasilnya pun yang kami mendapatkan bahwa lebih dari setengah responden merasa cukup nyaman terhadap produk yang kami tawarkan, yaitu produk bantalan penyerap keringat. Yang kemudian, tingkat ketertarikan terhadap produk pun didominasi oleh responden yang cukup tertarik, karena produk yang kami tawarkan memiliki kenyamanan serta efektivitas tinggi dalam penyerapan keringat. Setelah kami melakukan penelitian dan analisis sejauh ini, kami telah menemukan hasil penelitian itu sendiri berdasarkan rumusan masalah yang telah kami susun, di mana hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tersebut dengan tepat. Hasil yang pertama, bahwa produk konvensional seperti deodoran, antipersipan, dan penyerap keringat sekali pakai belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah keringat berlebih dan bau badan. Yang kedua, melalui uji coba dan analisis material ditemukan bahwa kombinasi desain berbentuk siluet jam pasir serta persegi panjang dengan bahan seperti PUL, cotton fleece, mesh, dan bambu cotton menghasilkan produk yang ergonomis, nyaman digunakan, serta memiliki daya serap tinggi. Yang ketiga, hasilnya responden penelitian menunjukkan preferensi tinggi terhadap produk reusable yang nyaman. Dan yang terakhir, desain yang disesuaikan dengan minat dari pengguna itu sendiri mampu menarik ketertarikan masyarakat terhadap produk bantalan penyerap keringat ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa produk bantalan penyerap keringat reusable dengan desain ergonomis dan material ramah lingkungan mampu menjadi alternatif efektif terhadap solusi konvensional yang masih memiliki berbagai keterbatasan. Konsumen menunjukkan minat tinggi terhadap produk yang nyaman, tidak mencolok, dan sesuai dengan iklim serta gaya hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, disarankan bagi desainer dan pelaku industri untuk mengembangkan produk hygiene dan reusable dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kenyamanan, serta nilai estetika. Dan sekian presentasi dari karya tulis ilmiah yang sudah kami susun. Semoga penelitian yang sudah saya susun dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya maupun audiens dari penelitian saya ini. Terima kasih kepada Ibu Linda atas atensinya, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur maupun berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.